ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita, nikmat yang sangat lengkap sempurna. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup menghitungnya. Berulang kali Allah ingatkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk melakukannya. Mari kita bersyukur seraya terus-menerus mengharap tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan surga. Mari menuju kemuliaan dalam pandangan Allah. Kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Maka ini esensi takwa. Dan Allah telah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, masih dalam suasana Idul Fitri. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, mudah-mudahan puasa kita menghantarkan kita kepada manusia yang bertakwa kepada Allah. Di antara tujuan puasa adalah Allah telah menjelaskannya di dalam surah Al-Baqarah 185. Wa yakmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Para pasien menjelaskan bahwa ayat ini memberikan gambaran kepada orang-orang yang berpuasa, apakah puasanya sampai kepada tujuan sehingga satu Syawal dia memasuki Idul Fitri, hari suci kembali, hari yang beruntung, hari yang penuh kemenangan. Apa tanda-tanda itu? Yang pertama, orang yang kembali atau mendapatkan kesucian jiwanya kembali, maka dia akan senantiasa mengagungkan Allah. Tidak ada yang diharapkan kecuali ridhonya Allah. Tidak ada yang lebih utama kecuali ridhonya Allah. Walitukabbirallaha ala ma hadakum. Sehingga dia merasa dirinya, menyadari dirinya senantiasa dalam jangkauan pantauan dari Allah, diawasi oleh Allah, kemanapun melangkah disertai oleh Allah, sehingga dia jujur dalam takwanya. Di saat ramai dia bertakwa, dalam sepi dia bertakwa, bersama-sama orang lain dia bertakwa, seorang diri dia bertakwa. Kenapa? Karena Allah mampu melihat dalam gelap sekalipun. Kalau ada semut hitam berjalan di atas batu hitam pada malam yang gelap gulita tanpa cahaya, Allah melihatnya. Oleh karena itu puasa melatih kita. Di depan orang kita puasa, di belakang orang kita puasa, jujur kepada Allah. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan ketakwaannya sehingga masuk dengan Idul Fitri, jiwanya kembali suci, jiwanya kembali bersih, bebas dari noda dan dosa. Yang kedua, orang yang berpuasa dengan baik lalu sampai kepada tujuannya, wala'allakum tashkurun, banyak bersyukur kepada Allah. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita raih, prestasi apa
Semuanya bukan karena kemampuan kita. Sandarnya kepada Allah. Itu karunia Allah. Tidak layak untuk disombongkan, tidak layak untuk dipamerkan, tapi bersyukur kepada Allah. Akhirnya terbesar, terbaik dalam syukur adalah bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam diberikan kekayaan seluas langit dan bumi. Pasukannya terdiri dari segala macam makhluknya Allah, mulai dari jin, manusia, bahkan burung, serta angin. Semuanya dibuatkan dari Sulaiman alaihissalam. Bahkan beliau mengerti bahasa semua. Ketika itu semuanya terjadi, tidak sombong dia, tapi apa dikatakannya? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku. Untuk apa? Liyabluwani am ashkur aw akfur. Ini karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau aku menjadi kufur kepada Allah. Bersyukurlah, maka Allah janjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang terakhir, orang yang sampai kepada Idul Fitri mampu menghormati dan berterima kasih kepada orang lain. Sebab kita bukan nabi, kita bukan rasul yang bisa komunikasi dengan Allah. Kalau rasul, kalau nabi, sedikit hambatan saja diganggu oleh umatnya, komunikasi sama Allah. Sedikit saja Rasul mengeluh, datang bantuan dari Allah. Kita bukan siapa-siapa. Jadi Allah menurunkan bantuannya. Allah berikan rahmatnya melalui orang di sekitar kita, melalui tetangga kita. Jadi jangan pernah kita merasa tidak butuh dengan orang lain. Ada satu kisah menarik, layak kita renungkan, layak kita camkan, supaya kita menjadi hamba Allah yang berterima kasih kepada sama sebagai wujud syukur kepada Allah. Ketika banjir bandang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam, ada seorang syekh yang ahli ibadah. Terjadilah banjir, maka ketika air sampai kepada lututnya, datanglah seseorang, wahai syekh, air sudah mulai satu lutut, mari kita menuju kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata dia? Ruh, pergi. Aku enggak butuh bantuanmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Aku hanya butuh Allah. Ternyata air terus naik sampai ke dadanya. Datang lagi dengan sampan, mengajak untuk mengevakuasi syekh yang sedang ahli pada itu. Tetap diusirnya. Akhirnya syekh ini naik ke atas hubungan, ke atas rumah. Ternyata banjir pun menghampirinya. Diutusnya putusan yang ketiga, tetap menolak. Dia ingin Allah yang langsung bantunya. Banjir meluap, semuanya ditelan banjir, bahkan gunung pun tenggelam. Syekh ini pun ikut mati. Begitu mati, dia mengadakan protes kepada Allah. Ya Allah, mana nasrullah? Ya mana pertolonganmu? Bukankah engkau berjanji orang yang bertakwa ibadah akan dibantu, akan ditolong? Tapi kenapa aku tenggelam? Apa kata Allah? Bukankah aku tiga kali mengajakmu, mengutus orang untuk menolongmu, tapi kau dengan kesombonganmu, dengan keangkuhanmu kamu ahli ibadah, lalu kamu menolak bantuan itu. Jadi Allah menolong kita dengan orang lain, bukan dengan Allah turun langsung. Kenapa kita harus baik kepada sama? Makanya orang yang tidak mampu berterima kasih kepada sama manusia, berarti dia tidak mampu bersyukur kepada Allah. Man lam yashkur linnas lam yashkur lillah. Orang yang tidak mampu menghargai orang lain, orang yang tidak mampu bersyukur atas bantuan orang lain, maka dia termasuk orang yang tidak mampu bersyukur kepada Allah. Berkasih sayanglah dengan sama. Kenapa? Karena Nabi telah menyatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi orang yang di bumi, maka kau akan disayangi oleh penduduk langit, yaitu Allah dan para malaikatnya. Tiga hal ini, kalau kita senantiasa mengagungkan Allah, kalau kemudian kita senantiasa bersyukur kepada Allah, kalau kita mampu menghormati sama manusia, maka insya Allah kita kembali kepada Idul Fitri, suci jiwa kita, tanpa bebas dari dosa dan noda. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan karena ibadah puasa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين أرسله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله قال في كتابه العزيز وهو مخبرا أميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن بقية الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع